Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Masih di riset internet, masih di riset keyword, masih di riset kata kunci ya. Oke, terakhir kita belajar bagaimana memahami tentang kolom-kolom yang ada di keyword planner ya. Mudah-mudahan Anda tidak puas, sebab kalau tidak puas Anda akan googling lagi, tanya sana sini, dan itu akan insya Allah akan membuat Anda jauh lebih paham. Tapi walaupun banyak info sana sini, jangan lupa praktek ya, sebab kalau tidak praktek ini tidak akan menjadikan membuahkan hasil ya, terutama dalam berbisnis ya, tidak menghasilkan uang. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya merapihkan, mendownload seluruh keyword yang kita riset ini ke dalam file Excel ya. Kenapa ini harus dilakukan? Karena itu dia, supaya semua perencanaannya rapih ya, lebih rapi, dan tentunya nanti akan lebih mudah mengukur keberhasilan before and after-nya ya. Nah, sebelum ke situ kita pahami dulu bagaimana sih sebenarnya struktur foldering ya, istilah simpelnya foldering yang baik ya. Walaupun ini untuk AdWords, ini juga biasa saya gunakan untuk SEO juga ya, karena ini akan memudahkan kita dalam menargetkan kata kunci yang akan kita kejar ya. Nah, ini contohnya, ini abaikan saja account ininya, perhatikan di campaign dan ad group ya. Contoh, kalau misalnya campaignnya meja, maka ad groupnya adalah turunan produk dari meja ini ya. Misalnya ada meja kopi ya, ada apa ini, bedside, saya nggak ngerti ya. Sorry, bahasa Inggris saya kurang bagus ya, ini kurang ngerti nih. Pokoknya intinya antara judul ads group yang kita buat dan ad group dan keyword yang ada di ad group tersebut itu relevan ya. Atau contoh simpelnya begini lah ya. Oke. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara membuat struktur ads group yang baik? Kalau saya berdasarkan kebiasaan user internet di daerah tertentu. Misal ya, ini berdasarkan pengalaman ya, dan apa yang saya pelajari dari guru-guru saya. Oke. Biasanya orang-orang Indonesia itu dia akan selalu mengetik kurang lebih seperti ini ya. Misal kalau ada orang yang akan beli produk tertentu di Indonesia, akan cenderung mengetikkan kata jual jaket kulit misalnya ya. Atau kalau misalnya dia ingin cari di kota tertentu, kenapa? Karena rata-rata kalau misalnya orang di daerah tertentu, dia akan mengutamakan mencari vendor, mencari penjual yang ada di kotanya ya. Misalnya jual jaket kulit di Bandung, jual jaket kulit di Jakarta ya. Atau salah satu indikator orang sudah serius akan membeli, biasanya dia akan menambahkan kata kunci murah, promo, diskon ya. Misalnya jaket kulit murah, jaket kulit diskon, jaket kulit promo, dan lain-lain ya. Maka biasanya saya akan buat tiga ads group ya. Contoh misalnya nama kampanyenya ya, jaket kulit. Ini nama kampanye atau nama folder ads group. Oke. Kemudian ads group, folder ads groupnya terdiri dari 3 jenis ya. Oke. 1 brand merek ya. Ya, misalnya saya punya Gage ya, karena Gage sudah mulai saya sebarkan di sosial media, maka tidak ada salahnya Gage Letter ini menjadi salah satu kata kunci. Jadi saya buat 3, pertama folder ads group pertama, group 1 merek ya, brand. Oke. Kata kuncinya
satu jaket kulit KG letter ya, KG letter, terus 2 KG sendiri ya, itulah. Nah, kemudian folder ads group kedua ya, kedua adalah apa? Price atau harga ya. Jaket kulit. Nah, kebetulan sebenarnya saya sendiri tidak memakai kata murah ya, karena jaket kulit saya mahal. Ini contoh aja. Jaket kulit murah ya. Oke. Kemudian for ads group yang ketiga, ads group yang ketiga, oke, adalah lokasi ya. Nah, kurang lebih seperti inilah. Ini konsepnya ya. Lokasi. Jaket kulit asli Garut misalnya ya. Ya. Oke. Apalagi jaket kulit di Jakarta. Oke, sampai sini paham ya. Nah, yang penting dipahami juga adalah prinsip ads group yang baik adalah ya, ads group yang baik adalah ya, oke, sangat relevan terdiri dari 5 sampai 20 maksimal ya. Oke. Maksimal keyword ya, keyword KW. Oke. Nah, kalau saya sendiri biasanya prinsipnya dan pengalaman, kalau lebih baik sedikit keyword dalam sebuah folder ads group tapi sangat spesifik daripada banyak keyword dalam sebuah ads group tapi tidak spesifik. Contoh tidak spesifik itu misalnya nama folder ads groupnya jaket kulit price ya, tapi di kata kuncinya malah misalnya model jaket kulit, kan nggak nyambung ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kalau kita sudah paham ini semua, kita terapkan, kita membuat ads group di Google Keyword Planner ya. Kita kembali ke Keyword Planner. Nah, kita buat dulu di sebelah sini, sebelah kanan. Saya zoom ya. Oke. Kita buat di sebelah kanan. Oke, klik. Nah, misalnya brand ya. Atau pakai bahasa Indonesia deh ya. Merek jaket kulit. Nah, tentunya karena jaket kulit saya merek yang ada di sini ya, maka ini saya tambahkan sendiri nanti ya, bisa. Jadi saya kosongkan dulu, kemudian saya tambah lagi ads group kedua apa, jaket harga jaket kulit. Oke. Save. Oke. Yang ketiga apa? Misalnya berdasarkan kota boleh ya. Jaket kulit lokasi ya. Atau kalau Anda mau lebih spesifik lebih bagus, jaket kulit di Bandung misalnya ya. Oke, itu juga lebih bagus ya. Untuk contoh saya masukkan yang lokasi saja, jaket kulit lokasi. Save. Nah, ini sudah ada 3 ads group, jaket kulit lokasi, harga jaket kulit, dan merek jaket kulit. Nah, sekarang kita mulai memasukkan kata kunci yang di sini ke dalam folder. Contoh, kalau misalnya saya akan
masukkan kata kunci yang relevan dengan harga jaket kulit. Kita cari dulu, back. Nah, misalnya, nah di sini ada kata kunci jaket kulit murah. Kira-kira menurut teman-teman masuk ke harga? Tentunya masuk ya. Kita save, oke. Kemudian apa lagi? Kata jual termasuk harga? Ya, bisa jadi seperti itu. Kalau teman-teman mau lebih spesifik, bikin folder khusus jual juga nggak masalah. Cuman ini saya kira termasuk relevan ke harga. Ya. Kemudian apalagi? Ya. Yang ada apa? Sepertinya banyak yang kurang relevan. Jaket kulit lokasi. Nah, kita lihat di yang Indonesia. Oh, ternyata yang mencari dengan jaket kulit lokasi tertentu ternyata sangat sedikit ya. Ini artinya kita nanti bisa sesuaikan di darat atau bisa kita ketik misalnya jaket kulit di Jakarta, gitu ya. Kita search saja. Kita buka dulu filternya karena sepertinya kurang dari 1000 pencarinya ya. Oke, get idea. Get idea. Indonesia, jaket kulit Jakarta misalnya ya. Oh, ternyata memang sangat sedikit ya. Artinya persaingannya terlalu sedikit. Kalau tidak ada di keyword idea, nggak masalah ya, karena tetap feeling itu sangat penting ya. Saya bilang kalau SEO atau SEM dan digital marketing itu sebenarnya adalah sebuah seni juga ya. Oke, saya kira cukup datanya sementara, walaupun hanya ada 2 keyword gitu ya. Nanti kita bisa atur di bawah ya, ditambah dengan berdasarkan feeling juga ya. Oke, di sini perhatikan ada daily forecast. Nah, ini yang saya bilang tadi di video sebelumnya, kalau SEO kadang validitasnya kurang. Kalau dengan AdWords yang saya alami ini cukup sangat valid ya. Jadi kalau misalnya dia daily forecastnya 32,6, artinya rata-rata 32 orang lah yang akan berkunjung ke web kita jika posisi iklan kita baik tentunya ya, ke satu atau kedua seperti itu. Nah, kan tinggal diperkirakan kalau misalnya kita per hari ada 32 orang, kira-kira kita bisa sanggup nggak nge-closing satu penjualan, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kira-kira kurang banyak ya berarti kita tambahkan ya. Oke, itu saja. Dan terakhir, mudah saja kita download plan-nya, kemudian teman-teman bisa save to Google Drive atau langsung Excel ya. Kalau saya mungkin saya peragakan dulu yang Excel. Kita download. Oke, kita save filenya. Oke. Nah, nanti di video selanjutnya akan kita rapihkan plus ditambah keyword-keyword yang berdasarkan feeling ya. Oke, terima kasih, selamat praktek, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.